Salam. Eh, Wahabisme, sebagaimana yang kita ketahui, sangat menekankan tentang aspek-aspek yang bersifat lahiriah. Dalam artian, misalnya kaitannya ya ciri-ciri fisik gitu. Misalnya kalau orang laki-laki diharapkan ada jenggotnya. Nah, macam saya ini yang mukanya tidak ada jenggotnya, dikritik ini katanya kayak Lucia Luna katanya, karena tidak ada kumis maupun jenggot. Suatu saat pernah saya mengangkat cerita atau ceramah seorang kiai. Ini kaitannya jenggot ya. Seorang kiai ini memiliki pandangan ya kaitannya jenggotnya. Dia bilang gini, ya kalau cuma jenggot doangan itu, ya itu kayak kambing katanya. Jadi kalau jenggot doangan kayak kambing. Sedangkan kalau cuma kumis doangan, ya artinya nggak ada jenggotnya, kumis doangan, itu kayak kucing gitu. Kayak kucing kalau kumis doangan. Terus ada yang tanya, kalau nggak ada kumis, nggak ada jenggot bagaimana Kiai? Wah, itu kalau nggak ada kumis, nggak ada jenggot, kayak kadal katanya. Jadi menurut Kiai ini, saya pernah mendengar itu seorang Kiai yang ceramah, orang Islam tuh harus ada kumisnya, harus ada jenggotnya. Tapi kumisnya dirapiin, jangan berantakan. Ya, begitu juga jenggotnya. Jadi supaya gagah, ada kumis, ada jenggot. Nah itu, jadi ada ceramah seperti itu. Wah, saya dengar kiai ceramah seperti itu, pernah saya sampaikan juga. Waduh, ada seorang Wahabi marah sama saya. Nggak boleh tuh, ya sunnah jadi bahan tertawaan. Ya, jadi saya cerita begitu, dapat dari kiai, saya dimarahin juga itu. Ya, jadi memang kaitannya ciri-ciri fisik ini ada perbedaan juga. Jadi saya dengar ada pandangan begitu, harus ada kumis, ada jenggot. Jadi supaya gagah katanya. Nah, jadi kembali itu, ya saya membuat ya seri Wahabi bertobat ini. Ya, ada yang mengkritik karena saya ini tidak ada kumisnya, tidak ada jenggotnya, jadi kayak Lucia Luna katanya. Ya bahkan ya ada juga orang-orang Wahabi biasa mengkritik orang yang nggak ada kumis, nggak ada jenggotnya itu ya kayak bayi katanya, kayak bayi. Jadi harus beda, kalau udah tua tuh harus ada kumis, ada jenggot. Tapi saya ngikuti juga ya tradisi orang-orang NU kaitannya kumis dengan jenggot itu. Biasanya kiai-kiainya tidak mempermasalahkan, itu bagian dari ya sunnah saja yang sifatnya ya artis sifatnya ya tergantung apa namanya tempat gitu ya. Jadi orang-orang Indonesia memang tidak seperti orang Arab yang memiliki ya apa namanya pertumbuhan kumis maupun jenggot yang lebat. Ya umumnya kiai-kiai di NU itu tidak pakai kumis, tidak pakai jenggot ya. Artinya dia bersih gitu ya, dia biasa saja. Ya, jadi kaitannya Wahabisme nih. Saya membuat konten tentang seri Wahabi bertobat ini. Maksudnya ya pertama memang saya nostalgia karena saya pun
dari kelas 5 SD sampai SMA lah. Sebelum kuliah itu saya ya Wahabi itu. Jadi saya ingin menceritakan perjalanan saya dulu ketika masih jadi Wahabi, hal-hal yang lucu. Karena saya termasuk yang ikuti Permadi juga ini, ya Abu Janda. Jadi kelompok radikal termasuk Wahabi ini ya kita ajak bercanda saja, jangan pakai dalil. Kalau dalil wah kalah kita, dia lebih kuat dalil-dalilnya itu, mereka itu berdalil. Ya kita ajak bercanda saja, jangan terlalu diseriusin. Dan saya juga termasuk yang megang seperti itu. Dan memang hasilnya ya kita perhatikan, Wahabisme tidak berkembang. Buktinya tidak berkembang, ya negara kita stabil, aman-aman saja. Ya dibandingkan Timur Tengah, ya Timur Tengah itu termasuk Afrika Utara, negara pecah, negara ya perang saudara, ya karena pertumbuhan Wahabi yang luar biasa di sana. Tapi di Indonesia, ya artinya virusnya masih ada, tapi tidak sampai menguat sebagaimana di Timur Tengah maupun di Afrika. Nah, salah satunya adalah ya tadi itu, bercandain aja mereka. Kenapa? Karena mereka hari-hari itu sudah serius, dalam artian hari-hari mereka sudah marah, hari-hari marah-marah. Saya ingat ketika menjadi Wahabi, ya mungkin karena dasarnya itu kita ini merasa yang tauhid tulen, Islam yang sebenarnya di luar ya Salafi atau Wahabi itu Islam yang sudah kemasukan Hindu Buddha. Maka kalau orang-orang Wahabi atau Salafi ini memandang jamaah tabligh itu firqah sesat, itu Muhammadiyah sesat, itu NU sesat, yang benar cuma dia saja. Dan hari-hari itu untuk meyakinkan orang supaya ikut dia itu marah-marah hari-hari, protes sana sini, berdebat sana sini. Nah hari-hari ya dahi mereka sudah mengkerut, hari-hari mereka sudah pada posisi ya stres ya. Kalau kita debat, kalau kita keras, wah makin jadi dia, ya makin gila dia. Maka ya saya termasuk yang ikuti Permadi itu, yang mengikuti Abu Janda. Mereka itu diguyonin saja ya, karena mereka sudah stres, sudah hari-hari mengkerut ya dahinya, dan mereka hari-hari udah kekerasan verbal itu dilakukan. Jadi hari-hari itu kafir lu, musyrik lu, bid'ah lu, sesat itu. Hari-hari seperti itu. Nah, ya di komentar seri Wahabi bertobat saja ini ya seperti itu. Ya, saya dikatain tadi itu ahli bid'ah, ya cabuliyah, ya sampai kiamat nanti ahli bid'ah ini nggak bisa berhenti. Itu pandangan mereka. Jadi kembali itu ya, Wahabisme tidak berkembang di Indonesia. Buktinya ya tadi itu, ya Indonesia aman, masih tadi itu menjelang pilpres juga masih kondusif, masih stabil, ya karena memang Wahabis tidak berkembang. Nah, penting harus diketahui Wahabi, mereka itu merasa kita ini menuduh, memfitnah. Bukan, memang ada Wahabi dakwah yang memang dia nggak melakukan kekerasan, ya karena memang dia meniru yang di Arab Saudi, bahkan politik saja mereka tidak sentuh. Ya, maka mereka tuh tidak mengkritik kekuasaan. Ya karena kalau di Saudi dia mengkritik raja, dipenggal itu. Ya di sini Wahabinya sudah bercampur dengan Hizbut Tahrir, dengan Ikhwanul Muslimin, sehingga Wahabinya di Indonesia nih tadi itu demo, doyan demo. Kalau Wahabi dakwah, Wahabi model Saudi Arabia, ya dia tidak ada demo itu, karena diharamkan demo di sana. Di Indonesia pun mereka tidak demo. Tapi Wahabi udah kemasukan Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin, apalagi udah menjadi anggota PKS, wah demo terus. Salam.